Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdulana Rialdi. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang social engineering. Nah, apa sih social engineering itu? Social engineering yaitu adalah tindakan untuk memanipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku biasanya menyamar sebagai pihak berwenang maupun mengklaim akan memberikan hadiah dan lain sebagainya. Serangan ini biasanya terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Nah, adapun beberapa jenis contoh serangan social engineering, yang pertama ada phishing, quid pro quo, pretexting, dan baiting. Apa sih phishing itu? Phishing itu yaitu suatu bentuk serangan yang berupaya untuk mengelabui seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi. Phishing biasanya menargetkan data pribadi hingga data finansial. Contoh bentuk serangan phishing yaitu dikirimkan ke email dengan menciptakan urgensi ataupun ketakutan, bahkan keinginan untuk mengklik link tersebut. Contohnya dikirimkan link tentang kita sebagai pemenang dan masuk ke link itu untuk mengisikan data. Atau juga bisa dikirimkan file yang telah disisipi malware. Selanjutnya ada quid pro quo. Nah, adapun teknik ini melibatkan penawaran ataupun janji-janji palsu yang diberikan oleh penyerang kepada korban sebagai imbalan atas informasi sensitif yang dikirimkan. Misalnya jika kita memberikan sebuah informasi pribadi, maka kita akan diberikan voucher, ataupun jika kita memberitahukan kata sandi kita, maka kita akan diberikan paket dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pretexting. Nah, teknik ini sendiri menggunakan alasan atau dalih palsu untuk mengakses informasi sensitif. Misalnya berpura-pura sebagai pegawai bank untuk meminta nomor rekening, meminta PIN, ataupun berpura-pura sebagai polisi untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada baiting. Teknik ini sebenarnya mirip-mirip dengan phishing karena memberikan hadiah palsu kepada korban untuk memancing mereka mengklik tautan. Nah, jadi mereka membait itu menyatakan diri mereka bahwa ini hadiah untuk kalian, tapi sebenarnya itu palsu. Nah, adapun kerugian yang ditimbulkan akibat social engineering ini ada berupa pencurian identitas, karena kita telah memberikan informasi pribadi kita. Tentu saja pelaku hacking dapat melakukan hal-hal yang dianggap berbahaya kepada data pribadi, contohnya pinjaman online dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada keuangan. Nah, setelah didapat informasi pribadi, tentu saja si pelaku ini dapat mengambil uang dari akun bank kita yang telah diketahui rekeningnya maupun PIN-nya, atau bahkan lain sebagainya. Yang ketiga ada kehilangan akses ke sistem atau jaringan. Misalnya kita merupakan sebuah admin dari sebuah web server. Nah, jika kita memberikan kata sandi dari tempat administrator kita, maksudnya alaman administrator kita kepada sang pelaku, maka bukan tidak mungkin pelaku ini dapat mengambil alih sistem tersebut maupun web tersebut. Nah, selanjutnya ada cara mencegah dan menghindari terkenanya social engineering. Nah, social engineering sendiri sangat sulit dideteksi dan dihindari karena banyak berbagai macam cara telah dikembangkan oleh para pelaku untuk dapat mengelabui korban-korbannya. Nah, jadi apa dong yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa ini tuh penipuan gitu, ini tuh social engineering. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu adalah meningkatkan kesadaran diri kita akan hal-hal yang dianggap mencurigakan. Serta kita juga harus mengetahui teknik-teknik ataupun dasar-dasar teknik yang dilakukan
ataupun yang sering dilakukan oleh mereka sehingga kita tidak tertipu. Nah, adapun beberapa praktik umum yang dapat kita lakukan, yang pertama, kita tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi secara sukarela atau tanpa perlu. Nah, jika pun diperlukan, pastikan pihak yang meminta itu benar adanya, bukan pihak yang menggadang-gadang dirinya sebagai pihak lain. Yang kedua, jangan sembarangan mengklik tautan ataupun membuka file yang telah dikirimkan oleh pengguna yang tidak kita ketahui. Yang kedua, kita menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jangan semua akun itu satu passwordnya semua, itu sangat berbahaya. Nah, adapun kesimpulan yang kita ambil yaitu social engineering ini adalah sebuah teknik untuk memanipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi individu untuk mengungkapkan informasi sensitif. Nah, serangan social engineering sendiri dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik itu bagi individu maupun perusahaan. Contohnya seperti pencurian identitas, kerugian keuangan, keamanan data, dan lain sebagainya. Tingkat ancamannya sendiri bervariasi tergantung pada jenis serangan dan apa yang dilakukan dengan data yang telah diperoleh oleh sang pelaku. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengupdate seputar teknologi, belajar tentang hal-hal yang merupakan teknik-teknik yang sering dilakukan pelaku, dan juga meningkatkan kewas-wasan diri terhadap hal-hal yang mencurigakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.